I love you full. Nih teman-teman, tak jelasin nih. Oh. Area sengguni matamu, sengguni gini Mahabharata kayak lo. Ini yang lama nih, ini fotonya yang lama nih. Ya. Ini rank 1, ini rank 2. Itu rank 1 nih, ini rank 2. Gitu, ya. Ini nih. Lah ini makamnya jelas nih. Oke, kelihatan. Nah ini nih, ini kan baru dibuat nih. Ya, kerangkanya di atas. Nah, ini yang mereka tuduhkan makam palsu tuh ini. Nih. Ya. Ini yang mereka tuduhkan makam palsu tuh ini. Orang awam biar tahu makam Sunan Bonang yang mana. Ini makam Sunan Bonang nih. Ini makam Sunan Bonang. Di dalam itu ya, berarti ya. Di dalam situ. Ini pemakaman umum. Banyak orang masyarakat dimakamkan di sini. Itu ring 1 apa ring berapa, Bib? Ini ring 1 nih. Ini ring 1. Kemudian ini ring 2. Ini pemakaman umum. Gitu. Ini soalnya wali TikTok siapa? Wali TikToknya. Nah ini nih. Ini yang paling jelas nih. Nah, ini makam-makamnya dulu. Tuh ini. Ini makam-makamnya dulu. Iya. Ini makam habaib, makam kiai, ulama, ustadz banyak di sini nih. Oh, ini di sini nih. Kenapa itu ring 2 bisa jadi ring 1, Bib? Terus kemudian karena peziarahnya terlalu banyak, sudah tidak muat lagi, diperluas. Ketika diperluas, maka pemakaman umum yang ada di samping-sampingnya masuk jadi ring 1. Begitu. Dulu yang makam-makam yang ada di samping-samping itu pemakaman umum, banyak masyarakat dimakamkan di situ. Nah, kemudian ada orang memvideo, ya, tak jelaskan ya. Kemudian ada orang memvideo, ini makam-makam palsu, dulunya tidak ada. Loh, dulunya tidak ada gimana? Oh, saya ikut memakamkan di sana. 90% saya ikut memakamkan. Konteksnya apa? Yang disyuting dalam video. Tiba-tiba ada orang dipercaya mengatakan bahwa saya yang memakamkan Sunan Bonang. Loh, nalarnya itu di mana? Saya bilang. Nalarnya di mana? Katanya saya memakamkan Sunan Bonang. Loh, gimana sih? Iki loh sono lengkap loh. Ini sono lengkap loh ini nih. Tuh. Nih. Ya. Ini sudah saya buat semua nih. Mau uji forensik lah. Di laboratorium puslab 4. Ayo. Mau ke puslab 4. Mau ke arkeolog. Ayo. Tak tunggu sama saya. Ayo. Lembaga arkeologi di pusat laboratorium forensik di Mabes Polri. Ayo. Mumpung leteng-leteng saya di sana. Ayo. Anda ini Bang. Tuh nih. Makam-makamnya. Foto-fotonya masih komplit tuh. Ini sebelum dipugar nih. Dan banyak yang hilang. Umurmu kayak piro? Koyok ngerti yo kabeh lho. Ngene lho. Habib Hussein iku nanggepi video yang diviralkan seolah-olah itu makam-makam baru. Itu makam-makam palsu. Maksudnya Habib Hussein itu yang diviralkan itu 90% beliau ikut memakamkan. Di dalam video itu bukan. Iki wong jora SDM rendah jancuk kan. Lanjut, Bib. Nah, kemudian ada beberapa kejadian di Sunan Bonang itu sekitar tahun 50 sekian atau 60 sekian gitu ya. Itu sudah banyak kejadian di Sunan Bonang itu banyak. Di antaranya ada kawan kita namanya Riza Al-Yamani. Riza Al-Yamani itu dia pernah melawan gitu ya. Ada orang mau bakar Sunan Bonang.
Kemudian orangnya bawa sajam. Saya lupa antara dia parang atau celurit pada saat itu pagi-pagi. Dilawan sama Riza karena sudah bawa botol isinya bensin, disiram lah. Terbulang tuh disiram mau dibakar sama dia. Gitu. Nah, akhirnya dilawan. Memang bawa sajam, terbunuhlah kawan kita itu. Terbunuh dengan luka tusukan. Tahun berapa, Bib? Itu antara tahun 2004 ya, 2004 atau 90-an. Tapi saya ingat saya tahun 2000 sekian lah. Di atas tahun 2000 kayaknya. 2002, 2003 gitu. Saya masih di SMP pada saat itu. Jadi orang satu keturunan dari Yaman meninggal. Membela makam Sunan Bonang yang mau dibakar itu. Kawan kita. Ya rame. Gitu Gus. Lalu saya dengar Bib, dulu itu ada salah satu dari perusahaan atau lembaga apa gitu pengen gusur-gusurin, itu gimana itu? Jadi bukan mau digusur, jadi pernah mau dipaving semua. Lah, menurut fikih itu adalah memang kan tanahnya wakaf. Tanah wakaf itu dimiliki oleh siapapun karena niatnya memang wakaf. Nah, akhirnya masyarakat protes. Masyarakat itu protes oleh pengembang atau siapa, saya kurang paham ya. Saya kurang mendetail. Nanti ada pusat penerangan saya nih yang menjelaskan. Dia lagi pelajari itu. Anak-anak lagi pelajari semuanya. Nah, itu singkatnya garis besarnya bahwa di situ pernah ada pemugaran. Nah, ketika dipugar, makam-makam itu dicabuti semua. Jadi sebetulnya yang ada di ring 1 yang dikatakan sekarang ring 1 itu banyak makam yang hilang. Banyak yang hilang. Jadi yang ada di sana yang sekarang itu ada di situ itu yang diurusi sama keluarganya, yang keluarganya masih hidup dan sering ziarah. Kalau seandainya kita tidak sering ziarah ke situ, seandainya kita tidak setiap minggu juga kecolongan, maka akan hilang semua itu. Akan hilang semua, Gus. Untungnya kalau kita tuh rutin ziarah. Jadi tiba-tiba ada seorang yang ingin mengkeramik itu tanpa koordinasi dengan ahli waris. Nggak koordinasi, main cabut aja di situ. Nah, akhirnya diurus satu persatu, ahli warisnya ngurus, orang keluarga yang pernah dimakamkan di sana ikut ngurus. Jadi yang selamat di sana itu yang setiap minggu ziarah. Kalau seandainya kita pas hari Jumat itu nggak ziarah, ya hilang juga, Gus. Nah, memang harusnya kan izin dulu, sampai rame dibawa ke balai desa. Sama bapak saya ditengahi, udahlah. Sama bapak saya ditengahi, udahlah. Mana ahli warisnya, ini segala macam, gimana? Ya, kembalikan. Bagaimana? Kembalikan, itu makamnya bapaknya dia, anaknya masih hidup. Anaknya masih hidup, sepupunya masih hidup. Ada orang jual tasbih di situ, ada warga Kutorjo, macam-macam di situ. Ada ponakannya, budenya, bule, banyak di situ. Bule-bule itu banyak di situ, bude-bude, Pak D banyak di situ. Nggak makam palsu gimana? Katanya makam palsu, diawur wae. Wong keluarganya masih hidup semua, kok makam palsu? Masih hidup semua, bolo. Kalau pengen tahu tanya sama orang yang tinggal di sana. Kita warga di situ tahu semua. Jangan tanya ke orang lain. Masyarakat aja diwawancarai itu. Masyarakat sekitar yang ahli warisnya masih hidup, ahli warisnya, anak-anaknya, cucu-cucunya masih hidup semua. Yang dimakamkan, yang masuk dalam video katanya palsu itu. Cik mana? Kopi kundi. Kok kopi kundi? Wenak Gus. Lanjut, Bib, lanjut. Aku tak sambil ada tamu sebenarnya. Lanjut. Iya. Itu teman-teman gitu. Piye. Ada yang mau ditanyakan kawan-kawan? Mau tanya Beb, batu nisan sebelum direnov apakah masih ada? Ya tanyakan yang renov, tanya saya. Tanya yang renov.
Saya konsentrasi kepada orang-orang yang mengatakan itu adalah makam palsu. Dah itu aja, nggak usah kemana-mana. Dan saya ikut memakamkan yang dituduhkan makam palsu, saya ikut memakamkan. Gitu. Kan ada orang video nih, ada orang video ini makam palsu kan begitu. Ini makam palsu. Sebelah mana makam palsunya? Ada makam yang dipalsukan. Mana? Kalau yang saya tanggapi, konsentrasi saya kepada yang di video-video itu. Keluarganya masih hidup semua. Dan saya saksi hidup yang memakamkan. Saya ikut memakamkan, begitu. Gitu teman-teman. Apa yang mau tanyain lagi? Beb lahiran tahun berapa? Kenapa mau dipek mantu? Jangan, saya udah punya istri, udah punya anak. Beb mau tanya Beb, kalau yang pertama bikin framing makam palsu itu siapa Beb? Nggak tahu saya nggak tahu. Tapi yang jelas ada orang telepon ya. Jadi kenapa itu yang dikejar tuh, yang provokator ya? Ya, jadi ada orang datang ke tempat saya, kemudian mengatakan bahwa itu adalah makam palsu. Ya udah gini aja, kalau sampean bisa menunjukkan ada makam palsu, diba'alwikan oleh Ba'alawi 1 titik, saya kasih uang 1 miliar, gitu. Tunjukkan kepada saya. Nah, akhirnya ada namanya Pak Sapa gitu, lali-lali saya namanya. Itu datang katanya bisa membuktikan. Saya tunggu. Saya siapkan data, saya siapkan begini, saya siapkan makan siang, saya siapkan begini. Saya mau hormati namanya tamu mau datang. Apalagi ngaku dari Malang ke Singosari. Oh, saya ini lahir di Singosari kok. Pak D Pak Lek saya itu pasti banyak. Aku wong Bonagung. Ari-ariku tuh di Singosari ngono lho. Omahku sebelah kelurahan Singosari, Bonagung. Omahku sebelah lurah. Saya tuh orang Singosari. Hari-hariku tok Singosari ngono lho, ngene Bonagung, kelurahan Bongagun. Gitu ceritanya. Oh iki tonggoku iki. Wis teko tak anteni. Saya siapkan. Oh, ada namanya orang Tuban, ada namanya mangut, lodeh, oblok. Ya wis kayak makan-makan tradisional lah. Tak siapkan di Tuban. Saya jamu beliau-beliau mau datang. Tak siapkan semua. Malah saya difitnah yang aneh-aneh. Siapa yang nggak sakit hati begitu? Seorang mau tamu datang, saya siapkan makan, saya siapkan gini, paparan segala macam, mau saya ajak ziarah keliling nanti. Ada makam para habaib, makam para ulama, mau saya ajak keliling rencananya itu. Ke makamnya Habib Abdul Qadir, ada namanya Syekh Maulana Ishak yang ada di sini. Mau saya ajak keliling, saya udah siapkan ke anak-anak, ayo kita kawal yuk, jalan-jalan beliau-beliau biar kenal. Ada Bejagung Lor, ada Bejagung Kidul, ada Syekh Jalaluddin di sini, ada generasi sebelum Wali Songo. Wali Songo itu generasi keempat. Sebelum Wali Songo itu sudah ada yang ada di Tuban. Saya mau silaturahim beliau mau silaturahim ke sini itu mau saya ajak jalan-jalan gitu loh. Niatnya tuh begitu pertama kali. Itu aja bebas itu si Gustom itu kan diajak tuh sama Gempur. Tenang aja, keselamatan kamu itu dijamin, dikawal gitu kan. Ya tapi iya si Gustom itu, cuman dia agak mengelak. Putranya Kiai siapa? Gustom itu yang dukun itu yang tadi Gus ada siapa itu? Jangan bawa nama-nama Gus. Nama Gus ini nama mulia. Iya, yang dia bikin framing itu. Saya tuh mau hidupnya Gus. Punya putra-putra Kiai saya. Nah, gitu. Jadi kesini mau saya ajak jalan-jalan, Ini loh, di sini tuh ada ratusan makam Sunan di sini tuh. Ratusan makam Sunan, para pejuang-pejuang Islam tuh banyak di sini. Ada sampai ke Syekh Tun Sendang Duwur di atas tuh ada macam-macam. Pangeran-pangeran yang ada di sini. Pertanyaan saya Bib, mohon maaf Bib, sebelumnya Bib. Ada salah satu pertanyaan saya yang masih mengganjal di hati saya, saat di pikiran saya. Sampai kapan polemik nasab ini akan diselesaikan? Nah, para petinggi-petinggi dari ormas-ormas kayak NU, Muhammadiyah ini mau sampai kapan? Ya. Itu pertanyaan saya Bib, itu saya sih Bib.
biar tidak begini, berlarut-larut. menurut saya ini sudah selesai, dari dulu sudah selesai, nggak ada masalah, sudah selesai. Cuman hanya orang-orang ingin mengusik gitu aja. Saya tahu kok. Orang-orang Saya pamit dulu ya Bib ya, mau kerja ya. Gus Arya sama itu yang di bawah. Siap bang. Assalamualaikum, Siap bang. sehat selalu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.